Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafen Fostafana, nomor absen 18, kelas 12 MIPA 7 akan melaksanakan ujian praktek mata pelajaran ekonomi dengan menjelaskan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data akhir periode akuntansi. Tujuan dari penyusunan jurnal penyesuaian antara lain sebagai berikut. 1. Agar setiap perkiraan real, khususnya perkiraan harta dan hutang pada akhir periode menunjukkan jumlah sebenarnya. Yang kedua, agar setiap perkiraan nominal yaitu perkiraan pendapatan dan beban pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Pada dasarnya, pencatatan jurnal penyesuaian bersumber dari neraca saldo dan keterangan-keterangan pada akhir periode. Rekening-rekening yang memerlukan jurnal penyesuaian antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya transaksi yang belum dicatat. 1. Beban yang masih terutang atau masih belum yang dibayar. Apabila pada akhir periode terdapat beban yang ditanggung oleh perusahaan tetapi belum dibayar akan dicatat sebagai utang. Yang kedua, pendapatan yang belum diterima. Apabila pada akhir periode terdapat pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tapi belum diterima akan dicatat sebagai piutang. Yang ketiga, penurunan nilai aset tetap atau penyusutan aset tetap. Setiap akhir periode, aset tetap yang dimiliki perusahaan akan diturunkan nilainya sebagai akibat dari pemakaian ataupun bertambahnya umur aset tertentu tersebut. Yang memerlukan aset jurnal penyesuaian yang kedua adalah transaksi yang sudah dicatat tetapi pada akhir periode memerlukan penyesuaian atas angka-angka yang tercantum di dalam neraca saldo. Yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai harta. Setiap akhir periode, pembayaran yang telah dilakukan di depan akan disesuaikan dengan pemakaiannya. Yang kedua ada beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang. Setiap akhir periode, pendapatan yang telah diterima di depan akan disesuaikan dengan pengakuannya. Yang keempat, jika saat melakukan pencatatan diakui sebagai pendapatan. Yang kelima ada kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan ini bisa terjadi karena salah pemasukan suatu rekening ke rekening lain dan baru diketahui setelah akhir periode yaitu setelah penyusutan neraca saldo. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.